Oke, selamat sore dengan Mbak Aryeka Putri Aulia Asfa ya. Panggilannya siapa Mbak? Eka. Oke Mbak Eka, terima kasih atas kehadiran interview pada sore hari ini. Saya bermaksud memanggil Mbak Eka ini. Saya ingin tahu latar belakang dari Mbak Eka, mulai pendidikan, terus pengalaman kerjanya di mana, terus sama identitasnya apa. Bisa diperkenalkan ke saya, karena kebetulan saya lagi cari satu kandidat kasir untuk mengisi kekosongan yang ada di store kami ini. Silakan Mbak. Sebelumnya terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Aryeka Putri Aulia Asfa. Biasanya dipanggil Eka. Umur saya 22 tahun. Nah, untuk background pendidikan sebelumnya saya lulusan dari SMK Negeri 10 Surabaya, jurusan multimedia. Untuk pengalaman kerja saya, pengalaman pertama saya yaitu sebagai admin packing di Desolan Abadi Perkasa. Dia bergerak di bidang makanan. Nah, untuk yang kedua, saya adalah admin produksi CV dan fashion kreatif. Nah, di situ bergerak di bidang sepatu sama tas. Untuk pengalaman ketiga saya, yaitu saya sebagai shopkeeper di CV and View Store. Itu saya khusus memegang untuk kosmetik. Ini di daerah mana yang NVO Store ini? Di rumput. Stockkeeper ini yang kayak dalam artian gimana Mbak? Bagian warehouse-nya atau gimana? Itu penempatan di gudang. Penempatan di gudangnya. Apa motivasi Mbak Eka ini melamar kasir di store Primary Job Outfit ini? Sebelumnya saya tertarik dengan toko ini, soalnya brandingnya di sosial media itu terlihat bagus, kualitas bajunya juga terlihat bagus gitu. Oke. Sebelumnya tahu di sosmed tentang store Primary Job Outfit ini sama ya Prima ini dari kapan? Atau dari adanya lowongan ini di apa publikasikan atau gimana? Dari sebelum dipublikasikan masih kerja sudah pernah tahu sih Pak. Pernah belanja di sini? Kalau belanja cuma lewat e-commerce aja. Oh iya. Iya. Belanja apa waktu itu? Celana seperti itu. Untuk pengalaman kerja yang sebelumnya yang masih relate dengan kasir ada nggak Mbak? Di waktu saya kerja di CV dan fashion kreatif, itu saya bekerja selama 3 tahun. Nah, dalam waktu 1 bulan saya diberi kesempatan buat jadi kasir guna menggantikan partner yang cuti hamil. Itu ditaruh di outlet mana? Kebetulan itu di gudangnya Pak. Oh di Ada gudangnya di juga. rumput. Oh, oke. Pak Aidi. Menurut Mbak Eka ini sifat apa sih yang harus dimiliki seorang kasir itu? Yang pertama tentunya ramah ya Pak, karena kan kita berhadapan langsung sama konsumen. Yang kedua yaitu teliti, karena kan kita juga ada hitung-hitungannya Pak di kasir. Dan yang ketiga jujur sih Pak, itu yang paling penting. Selama di mana pegang kasir itu pegang aplikasi apa dulunya? Pakai Moka. iya. Kalau kasir itu jam kerjanya berapa di situ dulu? Kalau di gudang dia ada 2 shift. Shift pertama jam 8 sampai jam 4, shift kedua jam 12 sampai jam 8. Ini kasir yang kalau di gudangnya dalam artian kan kalau kasir itu kan biasanya dia yang langsung melayani pembayaran sama customer. Kalau di sini gimana? Di Kalau di gudang? gudang tetap sama langsung customer, tapi kita
lebih ke customer grosir. Oh. Kan kita ada visit gudang Pak. Kalau di situ. Hmm. Coba Mbak, dulunya di situ apakah ada greeting, ucapan greeting khusus saat jadi kasir ketika ada customer mau bayar atau customer yang datang kayak gitu? Kalau itu ya ada selamat siang, selamat pagi, selamat sore, apa apa itu apa? Untuk pembayarannya mau melalui apa? Apa ada tambahan lagi gitu? Selama jadi kasir, apakah pernah mengalami selisih? Sejauh ini belum sih Pak, sejauh ini. Belum. Soalnya kan saya cuma 1 bulan. Hmm. Satu hari itu intensitas ada customer yang visit ke gudang itu berapa orang kira-kira? Kemungkinan paling sepi itu mungkin sampai 3 orang. 3 orang ya. Paling rame kira-kira berapa? Rame kalau grosir kan kita cuma 5-6. Hmm. Oke, oke. Cuci. Aku lali. Kok arek-arek lanang nyiapno rak jema arep dijupuk anu. Bapak sing arep gawe tiyang. Ojo sing iki, sing nang ngisor. Iya, sing pengkong. Terus untuk boleh tahu gajinya berapa terakhir di Daily Wafa itu? Kalau dari waktu saya terakhir di pokoknya di 29. 29. Oh enggak. Sediakno kabeh tiyang dadikno sak iket. Oh enggak, dadi ngisor siapno Mas. Siapno to. Sak baute. Engko ana sing njogo ya. Setengah jaman saya wong ngene. Mbak tahu lowongan sini dari mana, Mbak? Dari Instagram. Dari Instagram. Pernah ketemu sama customer yang visit di gudang yang kelihatannya itu customernya cuek atau moodnya tuh nggak enak, gimana cara ngantisipasi? Kalau di gudang kita lebih ke ada komplimen sih Pak, kayak makanan kecil, minuman, apalagi kalau customer bawa anak-anak kan kita harus sediain kayak permen-permen, jajan gitu Pak. Mbak Eka ini menilai dirinya sendiri seberapa ramahkah dari angka 1 sampai 10? Saya sendiri mungkin menurut saya segi apa ya ini? Ya, Menurut saya 9 sih Pak. 9. Nah, kalau suatu saat nih Mbak ini jadi kasir, terus ada customer datang itu udah ngerasa moodnya orang itu nggak enak. Terus Mbak ini harus gimana sampai dia bayar atau dia nggak bayar, cuman customer yang masuk ke toko itu kelihatannya sudah cuek, udah apa gitu. Apa yang Mbak akan lakukan? Yang pertama, kalau kebetulan kalau ada customer yang masuk ke sini sudah
Mbak kemarin sudah baca kalau di posternya kami itu bersedia kerja keluar kota. Iya, Apakah itu diperbolehkan sama orang tua? kebetulan boleh, dan waktu di Daily Wafa juga saya beberapa kali sempat ke store-nya yang Cabang mana? Malang sama Kediri. Hmm. Kita bantu. Cukup. Harapan gaji berapa ya Mbak harapan di store kami ini? Jadi di form kemarin saya tulisnya 2,5 Pak, karena kebetulan di perusahaan saya sebelumnya itu rata-rata kasir sih. Oke. Namun kalau saya masih belum bisa kasih segitu gimana? Mungkin di berapa Pak startnya? Kira-kira kalau dari Mbak harapan gaji terkecilnya dari yang Mbak tulis berapa yang paling kecil? 2 sih. 2. Iya. Jadi kalau di kami ini setiap bulan itu selalu ada bazar. Yang bazar itu dalam waktu 1 minggu itu biasanya akan bertugas di luar kota, baik di Jakarta, baik di Bandung selama 1 minggu minimal. Ada juga yang hampir 3 minggu itu ada di luar kota terus gitu. Jadi sama orang tua pasti benar-benar dibolehkan ya. Itu kan iki neng ngene. Jadi untuk besaran gaji yang bisa kami berikan di nominal sekian, dibaca dulu Mbak. Jadi kalau untuk yang di store itu yang garis atas itu yang selama 1 bulan store. Kalau misalkan di store ini nggak ada bazar, namun kalau ada bazar nanti bisa disesuaikan kembali, dalam artian 1 harinya seperti yang saya tulis itu selama 12 jam kerja. Terus selama bazar itu sudah kita fasilitasi mulai dari penginapan, transport, dan makan gitu. Ya, makan kami tanggung semua gitu. Tapi kalau untuk di store hanya bisa dapat yang di atas doang gitu, nggak dapat makan, nggak dapat apa. Kira-kira dengan gaji segitu keberatan nggak? Untuk saya sih Enggak ya. Oke, mungkin dari saya selain ini akan saya jelaskan kalau mekanisme kerja di sini itu sistemnya bagaimana. Untuk kerja di sini itu kita ada 2 shift, pagi sama siang. Kalau pagi itu masuknya 8:30, pulangnya 5:30 sore. Kalau siang 9:30 masuknya, pulangnya 9:30 malam. Tapi kalau 1 minggu sekali itu ada namanya full shift, yang artinya akan menggantikan partner kasir satunya ketika ada jadwal libur. Namun ada juga 1 kali dalam 1 minggu itu jam kerjanya hanya 4,5 jam. Jadi 4,5 jam itu masuknya jam 8:30, pulang jam 1 siang gitu.
di setiap shiftnya ini shift pagi itu sama shift siang ada istirahat 1 jam. Kalau full shift atau lembur istirahat totalnya itu 1,5 jam gitu. Ya, kira-kira dengan shift-shiftan ini keberatan nggak? Nggak ya. Oke, mungkin dari saya sih yang bisa saya sampaikan itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Untuk di sini Hmm. sistem ada benefitnya BPJS mungkin. Kalau di sini masih belum ada. Ada lagi mungkin? Udah nggak cukup. Nah, nanti ditunggu infonya aja, maksimal 7 hari kerja dari hari ini. Nanti kalau misalkan ada info dari saya, maka saya ucapkan insya Allah Mbak bisa rezeki dengan kerjaan di sini. Tapi kalau misalkan dalam 7 hari masih belum ada kabar dari kami, maka saya ucapkan mohon maaf, masih belum rezeki dengan kerjaan di sini, seperti itu. Mungkin saya akhiri Mbak Eka, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain waktu. Kasih Ya. ya. Kertasnya saya bawa lagi ya Mbak. Oke.